Halo teman-teman, balik lagi sama aku Miftah di channel Lovely Bake. Kali ini aku mau bikin dessert yang lagi viral banget di luar negeri, yaitu banana pudding. Bikinnya gampang banget, super satset, dan tanpa oven, tanpa kukus, karena pada dasarnya ini dessert no bake ya teman-teman. Dari segi rasa, ini benar-benar enak banget, walaupun cara bikinnya gampang dan sederhana. Apalagi dimakan dingin-dingin atau bareng matcha latte, ini tuh benar-benar enak banget ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, kalau kalian penasaran apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, tonton terus videonya sampai habis. Pertama kita siapin dulu bahan-bahannya. Nah ini dia untuk bahan-bahannya. Kita bakalan bikin cream custard. Masukkan 25 gram maizena, 60 gram gula, 2 kuning telur, 1/4 sendok teh garam, dan 270 ml susu full cream. Nah ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah, masak dengan api kecil sampai mengental dan meletup-letup. Nah ini kita aduk terus ya teman-teman sambil diaduk. Nah kalau udah blubek-blubek kayak gini, masukkan 25 gram margarin. Kalau mau pakai butter boleh. Nah ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah ini udah tercampur rata, lembut dan shiny ya teman-teman. Matikan api dan pindahkan ke dalam mangkuk. Kalau udah, tutup dengan cling wrap dan dinginkan di chiller. Ini wajib ditutup dengan cling wrap atau plastik ya teman-teman, biar jadinya nanti tuh nggak berkulit. Lanjut mixer whipping creamnya. Ini masukkan 190 ml whipping cream cair. Ini aku nggak tambahkan gula lagi ya teman-teman, karena whipping creamnya ini udah manis. Kemudian mixer hingga mengembang 80%, jadi ini nggak sampai yang kaku gitu ya. Nah kayak gini udah cukup. Kita sisihkan dahulu. Nah ini krim custardnya udah dingin. Kita aduk pakai whisker sampai lembut lagi ya teman-teman. Kemudian tuang whipped cream. Aduk hingga tercampur rata.
Nah, ini udah tercampur rata, pindahkan ke dalam piping bag. Jangan lupa simpan di chiller dulu sebelum digunakan. Lanjut, siapkan pisang secukupnya. Kemudian potong tipis pisang seperti ini. Nah, ini udah selesai. Siapkan cup dessert ukuran 200 ml, pisang yang udah kita potong tadi, dan biskuit egg drop. Kalian bisa cari di minimarket. Nah, ini buat lebih gampangnya beli instan aja. Kalau mau bikin juga boleh sih. Lanjut, kita isi krim custard, kemudian susun potongan pisang dan biskuit secara bergantian. Aku susun miring-miring gini biar isinya tuh jadinya lebih padat dan lebih banyak ya. Isi dengan krim custard lagi. Lanjut, layer kedua, susun potongan pisang dan biskuit. Nah, layer terakhir ini custard cream. Nah, jadinya kayak gini, tinggal rapiin aja bagian atasnya. Nah, ini kita ulangi step-step tadi sampai selesai. Terakhir, beri topping potongan pisang dan biskuit egg drop. Nah, satu resep ini jadi 5 cup seperti ini ya teman-teman. Kemudian simpan di chiller semalaman atau minimal 2 jam. Nah, ini dia banana pudingnya udah jadi. Bikinnya gampang banget. Rasanya benar-benar enak banget. Walaupun cara bikinnya sederhana, dimakan dingin-dingin itu enak banget ya teman-teman. Apalagi dimakan bareng matcha latte. Ini tuh enak banget ya. Gimana, kalian tertarik buat coba? Daripada beli mahal-mahal, yuk kita bikin sendiri di rumah. Kalau kalian udah recook, jangan lupa komen di bawah ya. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Miftah di channel Lovely Bake. Kali ini aku mau bikin yang lagi viral, donat pisang ala Cimehong. Bikinnya ternyata gampang banget dan bahannya juga nggak banyak. Untuk rasanya ini benar-benar unik banget sih, mirip sama mochi yang rasa pisang tapi dengan coating wijen itu jadinya rasanya gurih. Menurut aku ini camilan sederhana tapi rasanya enak banget. Tanpa berlama-lama, kalau kalian penasaran apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, tonton terus videonya sampai habis. Pertama, siapkan pisang raja 9 buah berukuran sedang. Ini kalian boleh pakai pisang apa aja, boleh pisang kepok atau pisang jenis lainnya. Ini kita kukus sampai matang. Nah, ini dia untuk bahan-bahannya. Pisang yang udah kita kukus tadi, ini kita kupas. Hati-hati karena ini masih panas banget ya. Kalau udah, kita haluskan pisang menggunakan potato masher atau garpu juga boleh. Kalau udah halus kayak gini, masukkan 125 gram gula.
1 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, dan secukupnya pasta vanila atau vanili bubuk. Di sini aku tambahkan pewarna kuning, ini opsional. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Karena ini masih panas, gulanya bakalan ikut larut ya. Nah, ini udah tercampur rata, masukkan 275 gram tepung ketan putih. Ini kita masukkan secara bertahap. Kalau dirasa udah berat, kita ganti uleni dengan tangan. Sampai adonan bisa dibentuk seperti ini. Jadi adonannya itu nggak lembek, juga nggak terlalu padat banget. Jadi rasa pisangnya itu masih kerasa. Lanjut ambil adonan secukupnya, ini beratnya sekitar 57-58 gram. Lalu bulatkan adonan, kemudian lubangi bagian tengah, membentuk donat seperti ini. Ini tinggal kita rapi-rapiin aja. Nah, jadinya kayak gini, ini kita sisihkan dahulu. Kemudian lanjutkan membentuk adonan sampai habis. Untuk step by stepnya sama, kalau mau lebih seragam boleh ditimbang dulu. Nah, ini udah selesai semuanya. Lanjut siapkan wijen dan air. Kemudian celupkan adonan donat pisang ke dalam air. Kemudian coating dengan wijen. Ini sambil agak ditekan-tekan kayak gini biar nempel. Nah, jadinya kayak gini, ini kita sisihkan dahulu, kemudian lanjutkan hingga adonan habis. Nah, ini udah selesai semuanya, adonan donat pisang siap untuk digoreng. Nah, ini kita goreng donat di api yang udah panas. Gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar ya apinya biar nggak cepat gosong. Nah, jika sudah golden brown, kita balik donatnya. Donat pisangnya udah matang, ini kita angkat dan tiriskan.
Lanjutkan goreng donat pisang sampai selesai. Satu resep ini jadi 15 pieces donat pisang. Nah, ini dia donat pisang ala Cimehongnya udah jadi. Ini benar-benar gampang banget buatnya, tapi rasanya enak banget dan nggak membutuhkan banyak bahan. Rasanya unik kayak mochi rasa pisang, tapi dengan coating wijen, jadi rasanya tuh ada gurihnya. Meskipun menggunakan bahan yang sederhana, tapi camilan ini rasanya enak banget. Menurut aku ini masuk ke dalam list jajanan viral yang worth it banget buat dicoba. Yuk bikin juga di rumah. Kalau kalian udah recook, jangan lupa komen di bawah ya. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Miftah di channel Lovebake. Di video kali ini aku mau bikin pisang goreng lagi. Pisang goreng yang lagi hits akhir-akhir ini yaitu pisang goreng madu. Teksturnya renyah, manis bikin lagi. Bikinnya juga gampang banget, cocok banget buat jadi stok camilan di rumah. Tanpa berlama-lama, kalau kalian penasaran apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, tonton terus videonya sampai habis. Pertama, kupas dan potong tipis pisang sebanyak 14 buah. Ini aku pakai pisang kepok. Kalau kalian punya pisang raja itu lebih enak lagi. Kebetulan stok pisang raja di sini lagi nggak ada, jadi aku pakai pisang kepok aja. Ini lanjut, kita potong-potong pisangnya, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal juga, biar nanti waktu cetak dia bentuknya nggak terlalu berantakan ya. Nah, ini dia untuk bahan-bahannya. Resep lengkapnya aku bakalan cantumin di description box ya. Ini kita masukin 150 gram tepung terigu protein rendah, 30 gram maizena, 50 gram tepung beras, 40 gram brown sugar, 1,5 sendok teh baking powder. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Ini udah tercampur rata, masukkan 220 ml air dingin. Ini kita masukkan secara bertahap biar lebih gampang nyampurnya. Ini kita aduk aja. Kalau dirasa ini ngaduknya udah agak berat, kita tambahkan sisa airnya. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Ini aku tambahin lagi sedikit air, tapi totalnya tetap sama, yaitu 220 ml air tadi ya. Jadi di gelas awal tadi airnya itu cuma 200 ml, karena menurutku ini masih agak terlalu kental, jadi aku tambahin lagi 20 ml. Lanjut tambahkan 45 gram margarin leleh, dan 4 sendok makan madu. Ini kita aduk aja sampai tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata dan konsistensinya ini udah pas ya teman-teman. Di sini aku tambahkan 20 gram wijen. Ini opsional, kalian boleh nggak pakai. Ini kita aduk kembali sampai tercampur rata. Terakhir masukkan pisang yang udah kita potong di awal. Kemudian aduk sampai semua pisang terlapisi sempurna.
Di sini aku mau goreng adonan menggunakan ring cutter. Ini opsional ya teman-teman. Kalau kalian nggak pakai juga nggak apa-apa. Personally aku juga lebih suka goreng pisangnya itu tanpa pakai ring cutter ya. Karena emang lebih gampang. Kalau pakai ini tuh ya agak ribet. Cuman jadinya sedikit lebih rapi. Ini aku tuang aja adonannya ke dalam ring cutter. Kalau dirasa bagian bawahnya ini udah ngeset, ini kita lepasin ring cutternya. Oh iya, ini gorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil ya, jangan terlalu besar karena ini bakalan cepet gosong kalau terlalu besar. Kalau udah golden brown pisangnya ini kita balik. Lanjut goreng sampai kedua sisinya ini sama-sama golden brown dan garing ya. Nah ini pisang gorengnya udah golden brown, ini kita angkat dan tiriskan. Terakhir beri olesan campuran margarin leleh dan madu. Untuk takarannya ini 2:1. Madunya ini 4 sendok makan dan 2 sendok makan margarin yang dilelehkan. Ini kita olesi aja bagian atasnya biar makin glowing dan menambah rasa manis. Nah ini dia pisang goreng madunya udah jadi, bikinnya gampang banget, teksturnya crispy, garing, renyah, ditambah dengan manis dari pisang dan tepungnya, ini bener-bener enak banget, camilan sederhana yang udah pasti bikin nagih. Sekarang siapa sih yang gak suka pisang goreng ya kan? Dan ini udah pasti masuk ke dalam list jajanan viral yang worth it banget buat dicoba di rumah. Yuk bikin juga di rumah, kalau kalian udah recook jangan lupa komen di bawah ya. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Miftah di channel Lovely Bake. Di video kali ini aku mau bikin olahan pisang lagi, yaitu banana bomb. Bikinnya super gampang, tekstur luarnya renyah dengan isian coklat yang lumer. Ini benar-benar enak banget. Bisa jadi stok camilan di rumah atau stok frozen. Tanpa berlama-lama, kalau kalian penasaran apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, tonton terus videonya sampai habis. Pertama kita potong dulu pisangnya. Ini aku mau kukus semua pisangnya, tapi aku pakai cuma 7 buah aja. Kalian boleh pakai pisang apa aja, boleh pakai pisang raja, pisang kepok, atau pisang yang lainnya. Nah ini pisangnya udah selesai aku potong, ini kita kukus sampai matang. Nah ini dia untuk bahan-bahannya. Untuk detailnya aku bakalan cantumin di description box. Kupas pisang yang sudah dikukus. Hati-hati karena ini masih panas banget ya teman-teman. Kemudian haluskan pisang menggunakan potato masher atau dengan garpu sampai teksturnya itu jadi lembut. Lanjut aduk menggunakan spatula sebentar.
Kalau udah, masukkan 80 gram tepung terigu dan 20 gram susu kental manis. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman. Ambil adonan secukupnya, kemudian pipihkan. Lalu isi dengan potongan dark coklat compound yang udah dipotong-potong. Kalau udah, kita bulatkan. Pastiin coklatnya itu tertutup rapat ya teman-teman, biar nanti kalau digoreng itu dia nggak pecah atau bocor. Nah, jadinya kayak gini. Ini kita sisihkan dahulu, kemudian lanjutkan step by step tadi sampai adonan habis. Adonannya udah selesai aku bulatkan semuanya. Kita celupkan adonan pisang ke dalam adonan tepung. Untuk takaran tepungnya ini 45 gram tepung terigu dan 100 ml air. Kalau udah, baluri dengan tepung panir. Balurinya sambil agak ditekan-tekan kayak gini biar nempel dan tepung panirnya itu nggak rontok-rontok. Nah, ini udah jadi. Ini kita sisihkan dahulu. Lanjutkan baluri semua adonan pisang dengan tepung dan tepung panir sampai selesai. Kalau mau dijadiin stok frozen, kalian bisa stop di step ini ya. Ini bisa langsung dimasukkan ke kulkas atau freezer. Banana bombnya udah selesai dibaluri tepung panir. Nah, ini siap untuk digoreng. Goreng dengan api sedang sampai agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu merata. Nah, kalau udah agak kecoklatan kayak gini, angkat kemudian tiriskan. Ini aku mau lanjut goreng sampai adonannya habis. Untuk banana pom yang udah matang, ini aku plating di piring saji.
Nah ini dia banana bomnya udah jadi. Gimana, gampang banget kan bikinnya. Luarnya crispy dengan isian coklat yang lumer. Ini benar-benar enak banget. Meskipun pakai bahan yang sederhana, tapi camilan ini rasanya enak banget dan bikin nagih. Cocok banget buat jadi ide camilan di rumah atau stok frozen. Kalau mau buat dijual ini juga bisa banget ya teman-teman. Tapi paling enak ini itu dimakan hangat-hangat biar coklatnya itu lumer. Kalau kalian lagi punya stok pisang di rumah, yuk bikin juga. Kalau kalian udah recook, jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. See you in my next video. Bye-bye.